Oke ya, kita mulai. Jadi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran CAD CAM kita ya. Jadi ini udah masuk ke pertemuan untuk latihan ketiga ya. Kita udah udah belajar untuk dua model sebelumnya. Sekarang kita akan coba belajar untuk model yang ketiga. Ya, seperti biasa ya. Aktifkan file project untuk pelajaran CAM ya. Aktifkan file projectnya, kemudian kita open, arahkan dia posisinya ke drive C, lalu program files, masuk Autodesk nih, cari Inventor HSM 2019. Salah ya, harusnya ini di program files, di user. Kita masuk ke user, terus ke public, dokumen, Autodesk, Inventor HSM, kemudian example. Nah, cari di sini tutorial ketiga ya. Ini tutorial ketiga, open di user. Diulang ya. Kondisinya dia di user ya. Tadi open, terus di user, di ini ya, di WinC, kemudian user, kemudian public dokumen, Autodesk, cari di sini Inventor HSM, lalu example ya. Ada, iya, WinC, user, terus public dokumen, Autodesk, Inventor HSM, example ya. Udah ya, dari tutorial ketiga ya. Udah, kita lanjut ya. Jadi kita akan belajar bagaimana membuat simulasi CAM 3+2 aksis. Ya. Pertama-tama yang harus kita buat ya, seperti biasa kita membuat setup. Klik setupnya. Ya, lihat di sini muncul stoknya ya. Lalu di operation type kita setting ke milling. Ya. Kemudian di WCS-nya orientation-nya model orientation. Kemudian origin-nya stock point. Di stock point kita settingnya ke sini ya, posisinya. Kemudian kita klik di model, ya, di tanda panah untuk model. Udah. Kalau udah kita klik di tab stock. Di tab stock ya, di sini di side offsetnya kita jadikan 2 mili. Top offset juga kita jadikan 2 mili. Terus untuk bottom offset, karena kita harus memberikan spare untuk pegangan ragum, ini kita buat 10 mili. Ya. Oke, udah. Kalau udah kita klik OK. Ya. Maka ini setup udah siap. Ya. Kemarin kita udah belajar ya. Kalau ngeliat kondisi seperti ini, berarti proses awal apa? Terus kita lakukan. Oke, facing benar, ya. Kalau kita buat view-nya seperti ini, ya. Sini kan ada spare lebih 2 mili ya. Maka kita harus bersihkan atau hilangkan bagian yang atas itu dengan proses facing. Jadi pertama-tama kita klik adalah toolbar face. Ya. Untuk toolbar face, kita klik di tools. Ya, kita melakukan pemilihan awal tool. Oke, di sini. Kemudian kita klik ke kelompok tools tutorial metric.
kita pilih di flat mill ya, flat mill. Biar kita buat seragam ini, kita klik yang diameter 16 mili flat mill, select. Ya. Lalu setelah ini terpilih, jangan lupa kita klik tool lagi untuk mengedit. Ya. Ini kita pengen buat toolsnya lebih besar, maka kita klik edit. Oke. Lalu di cutternya, ya, kita klik di tab cutter, di diameternya ganti menjadi 20 mili. Ya. Lalu ini float length-nya 55, terus shoulder length 60, body length 70, dan overall length ini kita buat selisih 20 aja, jadi 90. Oke. Lalu diklik di tab holder. Kita ikutin aja defaultnya dulu sementara, klik OK. Oke. Select. Ya. Oke. Setelah tools kita pilih, sekarang kita klik di tab geometry. Di tab geometry kita ikutin defaultnya yang warna kuning, ya. Kondisi default. Jadi dia posisi awalnya nanti di sini. Kemudian kita klik di tab height. Di tab height yang harus kita perhatikan adalah di top height dan bottom height. Ya, top height-nya di stock top artinya di bahan bakunya ya. Yang barang itu benda kerjanya. Kalau di top height ini apa namanya sisi terakhir tools itu melakukan pemakanan ya di top modelnya. Kemudian klik di tab basis, kita ikutin default. Klik di tab linking, dia ikutin default. Kemudian kita klik OK. Ya. Kita tunggu prosesnya. Oke. Coba kita buat simulasinya. Kita klik kanan di setup 1, pilih simulate all. Ya. Atur sedikit ini kecepatannya biar lebih cepat. Kemudian centang di stok. Ya, kemudian clear di toolpad. Klik di stop on collision, artinya kalau apa namanya holdernya ini menyentuh benda kerja, maka dia akan berhenti. Ya. Ini kalau ngelihat gini dia masih kurang tinggi ya. Tapi coba ini kita klik lagi. Kita coba lihat dulu sebenarnya. Oke. Kita percepat. Oke ya. Proses pertama facing selesai. Kita close di browser simulasinya. Kemudian proses kedua. Proses kedua, kita akan melakukan proses machining untuk sisi yang miring. Ya. Karena ini sisi miring ya, kita juga masih bisa menggunakan facing. Ya. Maka di sini kita klik lagi ya di tab cam, klik lagi face. Karena ini proses face, toolnya masih sama, berarti kita tidak perlu melakukan pergantian tools. Klik di geometry. Nah, sekarang di geometry kita klik, kita centang di tool orientation. Lalu di orientation kita klik select Z axis atau plane and Y axis. Kenapa kita perlu pilih ini? Karena kita pengen membuat bidang Z-nya ditentukan dulu, ya. Jadi dengan kondisi tanda panah Z aktif, kita klik permukaan ini yang setting garing. Jadi kan dia menentukan sumbu Z-nya, ya. Lalu kemudian kita klik tanda panah untuk X aksis, kemudian tentukan sumbunya, ya. Lalu di origin, ya, perhatikan ya sumbu X-nya kan ke arah sini ya, benar ya. Kemudian di origin kita ganti menjadi selected point. Maka kita tempatkan dia di ini untuk menentukan titik 0 untuk proses facing kedua. Oke ya. Kalau udah kita klik di height. Di height ya. Yang perlu kita perhatikan adalah stock top height di stock top benar karena kan dia belum dimakan ya. Kemudian di bottom height ini di model top, berarti di sisi ini. Oke ya. Kita klik ke tab basis. Di tab basis ini toleransinya kita ikutin defaultnya. Tab over, kemudian multiple depth kita klik.
Maximum step down. Kita buat dia di sini 5 mili. Finishing stepnya kita buat 1 mili. Ya. Step over ya, oke. Stok tulipnya nggak perlu kita centang karena biar dia posisinya habis 0. Ya, nggak ada sisa. Kita klik di tab linking ya. Kita ikutin default, kemudian kita klik OK. Ya, lihat ya. Sekarang kita coba simulasi di setup 1. Klik kanan, kemudian kita klik simulate all. Ya. Jangan lupa kita percepat nih. Oke. Ya. Sengaja dicepetin biar nggak terlalu lama. Oke ya. Proses kedua selesai. Kita klik close. Ya, karena ada 4 sisi yang sama ya. Yang 4 sisi yang sama seperti proses phase kedua, maka kita klik lagi phase. Ya, toolsnya masih tetap yang sama, ini diameter 20. Kita klik lagi di geometri, centang tool orientation. Lalu di sini orientasinya masih tetap pilih select Z axis. Kemudian kita tentukan permukaan yang akan kita jadikan referensi untuk menentukan sumbu Z. Klik. Ya. Lalu klik di X, tanda panah untuk X axis, pilih untuk sumbu ini. Lalu di originnya setting ke selected point, pilih titiknya di sini. Ya. Ya. Yang Z permukaan ini. Ya. Oke ya. Kemudian klik di height ya, perhatikan di bottom head-nya masih di model top. Lalu klik di tab faces. Di tab faces kita centang di multiple depth, maksimumnya ini 5 mili. Finishing step jangan lupa ke finishing step down-nya 1. Oke ya. Lalu kita klik di linking ya, ikutin default, kita klik OK. Ya, lihat perhatikan. Ya. Sama ini untuk phase 3 dengan phase kedua. Sekarang kita putar posisinya. Kita akan membuat proses phasing juga untuk sisi yang ketiga. Klik lagi phase. Ya, kemudian kita toolsnya masih tetap kita pakai yang tool diameter 20. Kemudian klik di geometri, centang di tool orientation. Klik permukaan yang ketiga ini, ya. Untuk menentukan sumbu Z-nya ya. Tegak lurus terhadap bidang. Kemudian klik di sumbu X. Klik untuk sumbunya, garis untuk menentukan sumbu X-nya. Kemudian originnya juga kita ganti lagi ke selected point, tentukan titiknya di sini. Ya. Oke. Kalau udah kita klik di tab height. Ya, di sini ikutin defaultnya. Jangan lupa selalu dicek di top height dan bottom height. Di tab faces ya, kita centang di multiple depth. Maksimum step down-nya kita buat 5 mili. Finishing step-nya kita buat 1 mili. Dah. Lalu klik di linking tab. Klik di tab linking, ini kita ikutin default-nya. Oke. Lihat ya, perhatikan. Phase keempat juga sudah selesai. Tinggal kita akan buat phase yang kelima. Kita klik lagi di toolbar phase. Toolsnya masih yang sama ya. Kita langsung klik di geometri. Centang lagi di tool orientation. Tentukan bidang miringnya ini untuk menentukan sumbu Z-nya. Kemudian klik di sumbu X. Kemudian pilih untuk sumbunya. Kemudian di origin kita setting ke selecting point. Tentukan titik nolnya di sini. Oke ya. Lalu di tab height ya, kita ikutin defaultnya seperti ini. Dengan kondisi top height di stock top dan bottom height di model top. Kemudian di faces jangan lupa kita centang di multiple depth. Maksimum step down-nya 5. Kemudian finishing step-nya 1 mili. Oke. Klik di tab linking, ikutin default, klik OK. Ya, lihat. Kita udah membuat 5 proses phasing. Ya. Kalau udah, kita coba klik kanan di setup 1, klik simulate all. Ya.
Jangan lupa ini dipercepat. Klik play. Hmm? Ya. Hmm? Oke, ini proses kedua. Ya, prosesnya. Oke, proses ketiga. Ini proses keempat untuk sisi samping. Oke, ya. Ya, selesai ya untuk proses facing. Klik close. Selanjutnya, kita akan melakukan proses kontur untuk sisi yang bawah, ya. Kita klik sekarang di 2D milling, pilih kontur. Ya, ini dia kontur. 2D kontur. Ya, kita masih pakai tools flat mill yang 20 diameternya. Kita klik sekarang di geometri, pilih konturnya di bawah, ya. Oke, kemudian kita klik di tab height. Untuk top height, kita pilih di model top, ya. Karena apa? Karena dia kan udah dimakan ya. Posisi apa namanya facing. Untuk stok itu udah dimakan. Kemudian di bottom height kita klik tadi di selected contour. Jangan lupa di bottom offsetnya kita klik di ini ya, -1. Kita setting di -1, ya. Kalau udah kita klik di tab basis, ikutin default. Di tab linking ikutin default, kemudian kita klik OK. Ya, lihat. Posisinya seperti ini. Kita klik kanan di setup 1, ya. Klik simulate. Posisinya kita posisi ya. Kita bisa apa namanya? Kita bisa atur posisi slide-nya, tempatkan langsung di sini. Ya. Biar kita prosesnya nggak terlalu lama. Klik. Ya. -1. Kenapa kita harus -1? Supaya pada saat kita melakukan proses machining untuk yang berikutnya, menghilangkan bagian yang bawah, kita bisa mengantisipasi nanti terjadi sisa semacam apa namanya itu, ya semacam ada bagian yang nggak kemakan ya. Makanya kita lebihin -1 itu supaya dia lebih. Jadi pas proses finishing terakhir untuk machining itu akan hilang, akan bersih. Oke ya. Kalau udah kita klik close. Selanjutnya, proses selanjutnya kita akan melakukan proses machining sisi yang sebelah kanan ini. Ya. Baru berikutnya nanti akan di sini dan terakhir on. Ya. Ini toolbar yang harus kita pakai. Sekarang kita klik di kelompok toolbar 3D milling. Kita pilih sekarang namanya pocket. Ya. Toolsnya ini kita ganti toolsnya. Sekarang kita pilih, ya masih kita pilih di kelompok tools tutorial metric. Masih kita pilih di kelompok tools flat mill, tapi diameternya sekarang 5 mili. Klik select, ya. Lalu jangan lupa kita klik lagi tools untuk mengedit tools yang 5 mili ini. Kita klik edit. Oke. Ya, klik di cutter. Jangan lupa float length-nya kita ganti menjadi 35. Kemudian shoulder length-nya menjadi 40, ya. Lalu body length-nya menjadi 45. Dan overall length-nya menjadi 65. Ya, kita klik OK. Ya, dengan asumsi holdernya masih sama. Select, ya. Lalu sekarang kita klik di height di geometri. Ya, jangan lupa karena ini posisinya juga
kan miring ya. Kita tentukan dulu sumbu Z-nya. Berarti kita klik centang di tool orientation, klik permukaan sisi miring yang ini untuk menentukan sumbu Z-nya tegak lurus terhadap bidang. Klik yang untuk sumbu X, di sini kita klik rusuk yang bawah. Kemudian di originnya kita ganti ke selected point. Klik titik ini sebagai titik 0. Ya. Oke. Lalu kalau udah, kita klik sekarang ya, di sini kita ganti menjadi selection. Kita pilih ini. Ya. Oke. Kalau udah, kita klik di height. Di height sekarang di top height-nya kita setting ke top model. Model top. Lalu di bottom height-nya setting ke ya, selection, pilih sisi yang bawah. Ya. Kalau udah, kita klik di Pages. Di Pages stock to leaf-nya kita clear supaya dia 0, ya. Yang lainnya machine shallow bisa kita klik juga. Flat area detection oke, order by depth oke, ya. Manual step over-nya nggak usah kita klik ya. Kemudian kita klik di tab linking ya, ikutin kondisi default-nya. Klik oke. Kita tunggu proses oke seperti ini. Coba kita klik kanan di setup 1, klik lagi simbol. Ini ya posisi prosesnya. Jadi biar kita lihat proses pocket. Coba kita klik play. Ya, jadi kita tidak terlalu lama nunggu ya. Dulu video tutorialnya sebelum kita coba. Ya, proses selesai. Yang berikutnya kita akan melakukan proses machining untuk bagian yang sebelah kiri ini. Ya, kita masih bisa juga menggunakan toolbar di 3D milling, pilih pocket. Ya, karena sama-sama pocket. Toolsnya kita asumsikan sama ya, masih 5 mili flat. Kemudian di geometrinya ya, jangan lupa centang di tool orientation karena bidangnya ini miring. Kita harus menentukan dulu sumbu Z-nya. Klik bidang yang ini, kemudian tentukan untuk sumbu X-nya di sini. Lalu di originnya setting ke selected point, tentukan titik nolnya di sini. Ya. Nah, jangan lupa di machining boundary kita klik di selection, pilih sekarang di sini ya. Oke. Lalu kita klik di tab height. Top-nya kita setting ke model top. Dan bottom height-nya kita setting ke selection dan tentukan permukaan yang dalam ini. Ya. Kemudian klik di tab Pages. Jangan lupa centang di machine shallow areas. Flat area detection dan order by depth juga harus kita klik. Dan stock to leaf kita clear ya supaya dia 0, persis benar-benar bersih. Klik di tab linking, ya, ikutin default dan kita klik OK. Oke ya. Sekarang coba kita klik kanan di setup 1, klik lagi simulate all. Lalu akan ini posisinya proses slide-nya ke ya. Sekarang kita klik play. Oke ya, prosesnya. Jadi masih kali proses lagi. Kita harus membuat proses chamfer. Oke, kita klik close. Berikutnya kita akan klik di sini 3D milling contour ya. Kita klik contour. Oke. Toolsnya sekarang kita klik di tools. Kita pilih lagi di kelompok tools tutorial metric. Arahkan dia ke kelompok tools chamfer mill. Ya, di sini klik.
select, ya. Lalu kita klik di geometri. Di geometri jangan lupa tool orientasinya kita centang karena kan posisinya permukaannya miring. Maka kita tentukan dulu Z-nya dengan mengklik bidang ini. Lalu kita tentukan sumbu X-nya di sini. Dan kita tentukan titiknya dengan mengubah origin menjadi selected point. Tentukan nolnya di sini. Oke ya. Lalu machining boundary kita setting ke selection. Pilih ya yang dalam. Ya. Lalu kita klik di tab height. Jangan lupa stop topnya di top height ke model top dan di bottom height ke selection. Klik sisi yang dalam. Kemudian di kondisi di passes-nya ya. Kita ikutin di sini posisi default ya. Kemudian di tab linking dia ikutin default, kita klik OK. Ya, coba kita cek. Nah, sekarang kita klik kanan di setup 1, klik simulate. Sekarang atur slide-nya di mana proses chamfer buat ya. Lalu kita klik play. Oh, ini tadi masih proses itu ya. Apa? Ini masih proses pocket nih. Nah. Oke, lihat. Ini proses ya. Ini proses. Sudah, kita close dulu. Terakhir kita akan membuat hole ya. Jangan lupa sebelum kita menentukan tools untuk drill untuk membuat lubang ini, kita ukur dulu. Biasakan kita ukur. Klik measure, diameter lubangnya 8 mili. Oke. Diameter lubang 8 mili, kemudian kita klik ya. Di tab cam ini posisi toolsnya ke drill. Oke ya. Klik di tools. Sekarang arahkan dia ke kelompok tools tutorial metric. Cari kelompok tools yang namanya drill. Di sini yang 8 mili nggak ada kan? Ambil dulu yang mendekati ya 7,5. Kita klik select ya. Kemudian klik tools lagi. Di sini kita edit ya. Kita edit. Di sini diameternya jadikan 8 mili. Lalu flute length-nya biar jangan terlalu panjang, setting ke 45 mili. Shoulder length-nya kita kasih beda 5 mili, jadi 50. Terus body length-nya selisihnya 50 juga dengan shoulder length. Dan overall length kita buat selisih 20 dengan body length, jadi 7, 5. Ya. Shoulder-nya kita ikutin default-nya, kita klik OK. Yes. Oke. Klik select. Ya. Oke, kemudian kita klik di geometri. Di geometri klik ya permukaan dalam. Lalu karena ada 4 lubang yang sama, kita klik di sini select same diameter. Oke ya. Lalu kalau udah kita klik di tab height, arahkan top height-nya ini ke model top. Bottom height-nya di bottom hole bottom. Oke. Kemudian di tab linking ya. Cycle tab-nya ubah dari drilling rapid out menjadi chip breaking partial retract. Apa bedanya? Kalau drilling rapid out dia sekali ngebor langsung sampai selesai. Tapi kalau chip breaking partial retract itu bisa 2 kali. Dia ngebor dulu, naik lagi, baru ngebor lagi sampai selesai. Kelebihannya kalau misalnya kita buat bertahap begitu, umur pakai tools akan lebih lama. Tapi kalau misalnya kita pakai drilling ya, pertama kalau lubangnya panjang, dia sekali ngebor, toolsnya cepat, rusak. Ya, makanya kita pilih chip breaking partial retract. Oke, kalau udah kita ikutin defaultnya, klik OK. Sekarang kita akan coba proses simulasi camnya keseluruhan ya. Klik kanan di setup 1, simulate all. Ini kita buat dia lebih sedikit. Ini sekarang keseluruhan. Oke, ya.
proses ini. Ini yang ketiga, proses miring. Ini proses untuk sisi miring keempat. Ya, proses ini proses kedua. Kita setting. Kontur yang mana? Oh, masih 20. Samain aja. Oke ya. Ini udah selesai. Proses pembuatan simulasi CAM untuk komponen ini udah selesai. Lalu apa yang kita lakukan? Kalau proses CAM-nya udah kita cek udah nggak ada masalah ya, kita harus membuat G-code. Ya, kenapa? Karena kita ingin memproses proses machining ini ke mesin CNC. Makanya harus kita buat G-code. Karena G-code itu nanti akan kita transfer ke mesin CNC. Kita keluar dulu dari simulation. Kemudian klik kanan di setup 1. Ya. Klik post proses. Tunggu di scanning post 99. Oke. Sekarang kita coba di sini controller mesinnya kita ambil coba sementara pakai Acramatic ya. Lalu di output foldernya kita simpan ya. Arahkan dia posisinya ke, ingat di folder project kita tambahkan satu folder lagi namanya NC code. Kita klik di NC code, open ya. Kita klik di NC code, open ya. Lalu di sini program name atau numbernya ini kan latihan ketiga ya. Kita buat namanya 1003. Program komennya 3D milling ya. 3 plus 2 aksis. Ya. Lalu di sini kita centang ya. Kalau udah oke, kita coba klik pause. Klik pause di sini. Jangan lupa ditambahkan NC ya 1003. Di sini kita tambahkan lagi 3 plus 2 aksis ya. Save. Apakah ada masalah atau enggak? Kita tunggu. Tunggu, ini masih dalam proses. Nah, ini error ya. Error. Baca di sini errornya. Errornya failed to post process. Terus di sini tool orientation is not supported. Artinya bahwa controller yang kita pilih ini enggak mensupport untuk 3 aksis. Kita perlu ganti sekarang dari Acramatic ya, ganti ke controller yang lain. Klik kanan lagi di setup 1. Kita klik di post process. Ganti sekarang Acramatic nih. Coba kita ganti ke Fanuc ya. Fanuc incremental with G91. Ya. Oke. Outputnya masih di NC code. Ini masih 1003 juga ya. Klik sekarang pause. Pause. Nah, sekarang klik di NC ini ya. Oke. Coba kita klik lagi save. Kita tunggu prosesnya. Nah, selesai. G-code udah terbentuk, ya. Kelebihannya kalau di simulasi CAM ya seperti ini, kita nggak perlu pusing-pusing membuat G-code. Kalau proses simulasinya benar, nggak ada masalah, G-code-nya akan terbentuk secara otomatis. Ya. Dah. Setelah memproses G-code, ya, ini kan berarti nanti akan kita ekspor ke mesin CNC. Ya.
Ada juga yang dari komputer bisa langsung nyambung ya, dihubungkan langsung ke mesin. Kalau udah tersambung dengan mesin, kita bisa menggunakan transmission. Bisa send file ya, bisa receive file di sini. Ya. Kalau misalnya komputer kita belum nyambung ke mesin, kita bisa simpan ke flash disk, kemudian dipindahkan datanya ke mesin. Ya, jelas ya? Kalau udah kita klik close nih ikutnya. Terakhir kita harus membuat list tool. Ya, karena list tool itu akan memberikan informasi tools apa saja yang harus kita pakai untuk memproses simulasi ini. Untuk memproses machining dari simulasi ini. Maka kita tinggal klik di tab cam, pilih sekarang di sini ada namanya setup sheet. Klik setup sheet, lalu masih tetap di NC code juga, klik open. Oke. Nih. Inilah tools-tools yang dipakai untuk proses simulasi cam ini. Ya. Jelas? Oke. Kalau udah coba dipraktekkan di komputernya masing-masing ya, sambil saya